Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini, Minggu 5 Oktober 2025. Kita akan review saham dari sektor emas ya, yang kebetulan emas dunia lagi tinggi ya, lagi mau cetak all time high-nya. Gimana prospeknya? Ada Antam, PSAB, RC, dan MDKA. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support ya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Oke, ini adalah grafik dari emas ya, emas dunia ya. Emang trennya sangat uptrend ya. Ini rally, kemudian dia konsolidasi ya dan di breakout kembali ya di kemudian rally terus ya, selalu bikin higher high. Masih sangat strong uptrend ya untuk harga emas dunia ya dan hari ini sudah mau mencetak all time high-nya kembali ya untuk harga emas. Masih bagus untuk dari emasnya ya, mudah-mudahan ini adalah sentimen positif untuk saham di sektor emas ya. Oke, saham pertama ya ada Antam hari Jumat kemarin tutup menguat ya 2,89%. Secara trennya masih sangat uptrend ya, bergerak di atas MA 200 dan sekarang ada di supportnya MA 50 ya. Ini sempat rally cukup tinggi dan sempat bikin konsolidasi ya. Konsolidasi seperti kayak grafik emas tadi dan kemudian di breakout kembali ya. Sempat tertingginya di 3.930 ya. Dan ini sempat konsolidasi di atas tetapi ini ada buangan karena memang kemarin ada karena emiten IPO emas ya. Itu dia turun sempat ARB dan sepertinya kena imbas itu ya. Dia turun cukup dengan volume besar ya seperti MDKA juga dia juga turun karena ada sentimen IPO-nya emas yang sempat ARB ya. Dan saat ini lagi menyentuh supportnya ya untuk Antam di MA 50-nya ya. Ini sempat bikin breakdown ya, breakdown MA 50 tapi ditarik naik kembali ya. Untuk Antam saat ini lagi ada di support, bisa spekulasi buy ya karena memang sudah mantul walaupun belum ada konfirmasi yang besar ya karena ini pas buangannya cukup besar ya. Dan ini sepertinya lagi bikin konsolidasi ya ini 2 kali hijau dan langsung merah ya dan ini juga kemungkinan untuk Antam konsolidasi ya ini seperti akan bikin candle zebra ya. Untuk Antam bisa tunggu di area 3.100 ini ya sampai 3.000-an ya. Karena ini ada juga Fibonacci 0,6 di 3.020 jadi bisa dipantau di area ini ya. Kemungkinan untuk Antam ini kan sudah breakdown MA 50 ya kemungkinan akan di tes kembali ya karena mungkin akan bikin candle zebra di sini jadi bisa kita manfaatkan buy on support nanti bisa jual di deket-deket resistnya ya. Jadi kita ambil cepat dulu ya sekitar 3-4% dulu ya karena memang belum ada konfirmasi dari volume yang cukup besar ya. Ini juga pas seperti ini ya dia breakout dengan volume besar karena pas terakhir itu dia ada buangan cukup besar. Takutnya nanti ini konsolidasi terus dibuang malah repot. Jadi tetap batasi resiko ya. Apabila Antam nanti jebol lagi di Fibonacci 0,6 nanti nunggu di bawah skala ya di sekitar harga 2.800 ini ya. Ini adalah support cukup kuat nanti untuk Antam di situ ya. Masih cukup bagus Antam karena memang sangat uptrend dan sentimennya juga masih bagus dari harga emasnya ya. Untuk MACD-nya masih dead cross ya, tetapi momentumnya sudah mulai melemah ya. Untuk Antam bisa tunggu ya di area supportnya di Fibonacci 0,6 sampai 3.100-an ini ya. Masih cukup bagus karena memang masih sangat uptrend dan kemungkinan masih akan ada percobaan naik ya untuk Antam ya. Untuk Antam apabila nanti ada respon bagus dan ada volume buy masuk lagi bisa akan ke resistennya ya di MA 20 ya di 3.400 sampai resisten horizontal di 3.500-an ya. Kita coba lihat Broksum Antam kemarin ya. Broksum Antam kemarin ada kenaikan masih ada yang buang juga ya dari CC, BKZB, XA dan masuk ada XL, AKZU. Masih biasa aja ya, jadi masih biasa aja, memang masih ada yang buang dari CCAKZP, tapi
Ada yang masuk juga dari AK dan JU ya. Untuk Antam saat ini lagi konsolidasi, apabila dia retest support bisa buy on weakness ya. Untuk TP-nya pertamanya bisa scalping dulu ya, untuk tektokan dulu karena lagi konsolidasi 3-4% sampai 5% bisa di TP dulu ya karena kemungkinan akan bikin candle zebra di area bawah dulu ya. Masih bagus untuk Antam bisa tektokan buy on weakness. Oke, saham kedua ya ada PSAB untuk Jumat kemarin untuk melemah 2,63%. Secara trennya dia masih uptrend ya, berada di atas MA 200 dan MA 50-nya. Untuk short term-nya memang dia lagi konsolidasi dan cenderung turun ya. Untuk Antam masih bagus, ini pas berekor dengan volume besar dan saat koreksi ini ya, dengan volume yang relatif kecil dan kemudian diperekod kembali dengan volume ya, dan saat ini lagi konsolidasi ya posisinya ya, seperti ini ya, konsolidasi dengan volume yang relatif kecil ini juga sama, konsolidasi dengan relatif kecil. Untuk PSAB karena lagi konsolidasi bisa buy on weakness ya, dan jadi seperti ini ya, dia beli di support nanti jual saat dekat resisten ya, ini juga sama konsolidasi, beli di support nanti jual di resisten. Untuk PSAB saat ini sepertinya akan sama ya, ini juga untuk support kuatnya di area biru ini, di area Fibonacci 0,3 juga ya, di sekitar 525 ya, 525 sampai MA 50 ini ya, sekitar 490-an. Jadi masih sangat bagus, bisa buy on weakness di area situ. Untuk resisten saat ini bisa dipakai hari ini ya, di sekitar 570 ya, di high kemarin ya, karena dia sepertinya bikin open high ya. Dan untuk TP berikutnya bisa di area 600-an ya. Masih bagus, Antam saat ini lagi konsolidasi, bisa manfaatkan apabila dia turun ke support dan ada power buy masuk, kita bisa ikutan masuk ya, kan seperti ini ya, dia ke support ada hijau kemudian naik kembali ya. Ini juga sama, dia ke support kemudian ada hijau, kita bisa spekulasi buy ya. Untuk PSAB saat ini bisa buy on weakness dulu. Untuk volumenya kemarin dengan volume kecil ya, apabila besok ada koreksi lagi dengan volume kecil bisa spekulasi buy ya. Untuk momentum MACD-nya masih dead cross tapi momentumnya sudah mulai melemah sepertinya. Kita coba lihat Broksum dari Jumat kemarin ya, netral, harus merah tapi netral cukup bagus ya. Walaupun ada koreksi tapi tidak ada distribusi ya. Tapi memang sepertinya DHCC CPBKAK ini market mover-nya ya, karena bukan dari retail dan yang masuk ada retail sepertinya ada PD, XL, EP, GR, dan JP ya, di average 560. Jadi masih floating loss sedikit. Untuk PSAB mending sekalian nabar di bawah ya, karena memang dari market mover-nya ini sepertinya lagi buang, jadi kita tunggu di bawah aja seperti ini ya. Nanti buy and support, nanti bisa jual di dekat-dekat resisten masih bagus. PSAB masih uptrend dan sentimen emasnya pun masih oke, jadi bisa apabila ada koreksi malah kesempatan bisa buy on weakness untuk PSAB. Saham ketiga ya ada RC yang Jumat kemarin untuk melemah 2,6%. Syarat trennya dia masih uptrend ini ya, berada di atas MA 200 dan MA 50-nya ya. Untuk RC memang dia sering retest MA 20 ya dan 50 ya. 50 baru tes sekali, MA 20-nya sudah beberapa kali ya, ini 1, 2, ini 3, 4 dan ini kelima ya. Untuk RC sepertinya lagi breakdown MA 20 ya, dan memang biasa karena RC memang sudah naik cukup tinggi ya, jadi koreksinya masih dikatakan koreksi sehat ya, seperti ini ya, dia sempat breakdown MA 20 ya dan kemudian konsolidasi dan kemudian melanjutkan kenaikannya. Ini juga sama, dia sempat retest MA 20 ya dan kemudian naik ya. Kemungkinan untuk RC saat ini akan retest lagi ya di area MA 20, MA 50-nya maaf ya, di MA 50 dan dekat dengan area konsolidasinya ini ya, di area ini dan area sini ya, yang ini, yang warna biru ini ya, karena memang dia ada area konsolidasi sebelum kenaikan ya. Jadi ini sebagai support yang cukup kuat nanti ya, karena memang ada area konsolidasi sebelum kenaikan dan dekat dengan MA 50-nya. Bisa kita tunggu di area itu ya. Untuk RC ini juga ada trend channelnya yang warna hijau ini ya. Dia ketika mendekati area itu kemudian dia naik ya.
Ini sekali, ini 2 kali, dan ini 3 kali, kemungkinan akan retest kembali dan mudah-mudahan naik kembali ya. Karena memang RC sangat uptrend dan kecenderungan dia memang akan retest MA50-nya ya. Ini sekali, 2 kali, 3 kali, ini kemungkinan ketiga kalinya RC akan uji supportnya di MA50-nya. Untuk volumenya, coba kita lihat volumenya ini pas breakout dengan volume besar, ini pas konsolidasi ya, konsolidasi volume kecil dan breakout kembali volume besar. Ini juga konsolidasi dengan volume kecil, breakout dengan volume besar, masih cukup bagus. Dan terakhir ini ada buangan ya, memang ya ada buangan yang cukup besar. Sambil kita tunggu juga ya, karena memang ada buangan cukup besar di MA50 nanti bisa kita tunggu sambil lihat volumenya ya, apabila koreksi dengan volume kecil dan kemudian ada candle hijau dan broksumnya ada yang masuk, bisa spekulasi buy ya, karena memang untuk terakhirnya ada volume besar dengan merah ya, artinya volume buangnya cukup besar ya. Tapi bagusnya volumenya sudah mulai menurun ini ya. 2 hari Jumat Kamis ini sudah ada penurunan volume. Mudah-mudahan volume buangnya nanti bisa di bawah MA volume 20 lagi ya, di sekitar seperti ini ya. Dan kemudian ada candle hijau, kita bisa spekulasi buy ya. Pas ada pantulan kita bisa spekulasi buy. Masih bagus arti bisa diperhatikan di area supportnya dekat MA 50 yang warna biru ini ya. Kita coba lihat untuk broksumnya RC netral ya. Netral yang buang ada CC BKZPXA ya, sepertinya market movernya yang masuk ada XL, AKZU, ada AKYNJU juga. Jadi secara broksumnya lumayan lah ya, tapi nggak bagus juga untuk RC karena memang masih ada buangan. Kita tunggu di area supportnya nanti kemungkinan RC akan mencoba naik kembali ya. Kita coba lihat trading plan-nya. Ini adalah trading plan dari RC ya, apabila kita buy on weakness ya. Receiver-nya cukup menarik, nanti resistennya bisa dipakai di MA20-nya dan kita buy on weakness-nya di sekitar area MA50 dan Fibonacci 0,5 dan dekat dengan area support horizontal ya, karena memang ini ada beberapa kali dia mantul dari area ini lah, bisa dikatakan adalah support kuatnya dari RC. Masih bagus RC, bisa buy on weakness, nanti bisa di TP apabila dia akan retest kembali di MA20-nya. Masih bagus untuk RC. Oke, saham terakhir ya, ada MDKA untuk Jumat kemarin ditutup 0,0%. Secara trennya dia masih uptrend ya. Masih uptrend, masih berada di atas MA 200-nya, dan memang untuk MDK memang cukup naik cukup tinggi ya, karena memang ada sentimen dari IPO emas ya, dan selalu bikin higher high, dan ketika IPO emasnya sempat ARB ya kemarin ya, sempat menyentuh ARB dan ada buangan ya cukup besar dari MDKA ya, dan saat ini sepertinya lagi konsolidasi ya. Ini 3 hari dengan volume ya, jadi buangan dengan volume cukup besar ya. Untuk MDKA lagi konsolidasi. Saat ini resistennya ada di sekitar 2250 ya, ini dari retest sekali dan turun ya. Untuk MDKA juga ada seperti bikin double top ya, ataupun cup and handle terbalik ya, untuk neckline-nya di sekitar 2200 ini ya. Coba ini adalah neckline-nya, dari neckline kita turun ke bawah ya. Jadi target apabila terkonfirmasi dari cup handle terbaliknya ini, untuk MDKA nanti akan uji MA 200-nya ya. Ini juga ada support kuat dulu di sekitar harga 1800, karena memang buangannya cukup masif, tapi bagusnya sudah ada perlawanan ini ya. Sudah ada perlawanan dengan volume lumayan, tapi memang terus 3 hari kemudian masih ada buangan ya. Dan kemarin ada volume buy masuk sepertinya, tapi volumenya cukup kecil ya. Jadi MDKA saat ini bisa buy on weakness ya di sekitar harga MA 200-nya dulu ya, kita perhatikan ya, karena memang sambil kita lihat nanti broksumnya seperti apa ya, karena memang ini masih ada buangan, takutnya nanti konsolidasi dan malah bikin lower low, nanti turun lagi ya ke area MA 200 dan support ini ya, di support horizontal di 1800 ya. Karena inilah support sangat kuat dari MDKA ya.
Masih bagus untuk MDKA karena memang masih sangat uptrend, bisa kita perhatikan ya. Apabila MDKA malah naik sekalian, bisa naik dan break break lagi ya di area neckline-nya ini. Artinya formasi dari cup handle terbalikinya ini gagal ya, artinya dia malah naik. Jadi kita bisa spekulasi buy nanti apabila dia berhasil breakout lagi di 2.200-an ya dan bertahan di atasnya malah bagus ya. Jadi nanti untuk MBDK ada potensi untuk uji lagi di 2.600-nya. Tapi kalau malah dibuang ke bawah, sekalian kita nunggu di bawah ya di MA 50 dan level horizontal ya di 1.800. Untuk MACD-nya sudah ada bearish divergence ini ya 2 kali ya. Ini sempat ada bearish divergence dan benar ya dia turun ya. Dan saat ini lagi dead cross tapi momentumnya sudah mulai melemah ya. Coba kita lihat Broksumnya. Broksum Jumat kemarin ada small akumulasi ya. Ada ZU masuk, ada PD ZPAK di average 2115. Yang buang ada ZB, BB, ZPBK ya. Masih mix juga, masih belum terlalu bagus ya karena memang volumenya belum terlalu signifikan. Mudah-mudahan dari ZU, ZP dan AK ini konsisten akumulasi ya. Nanti walaupun turun dia apabila MDK turun dan si JU, ZP dan AK ini malah buy, berarti kita bisa ikutan buy ya. Artinya memang ada yang jagain ya untuk MDKA di sekitar supportnya. Masih bagus untuk MDKA. Kita lihat nanti volumenya seperti apa dan Broksumnya bisa kita lihat lagi apakah ZU, ZP, dan AK ini konsisten akumulasi ya. Karena memang masih ada buangan ini dari volumenya ya. Mudah-mudahan volumenya buangannya mengering dan MDKA bisa break lagi ya di 2.200. Masih ada potensi MDKA untuk naik kembali ya karena memang ini sudah di break ya untuk supportnya dan saat ini menjadi resisten. Masih bagus MDKA bisa tunggu di supportnya MA 200 ataupun nanti nunggu sekalian apabila MDKA bisa bertahan di 2.200 untuk uji lagi di 2.600. Masih bagus untuk MDKA.